Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unisa Fitri, program studi Hukum Keluarga Islam kelompok 4. Adapun dalam perkuliahan ini saya ditempatkan pada kelompok 8 yang adapun materinya yaitu tentang jarimah qisas dan diyat. Yang pertama mengenai jarimah qisas dan diyat, yaitu secara etimologis qisas berasal dari kata qasa yaqusu qasasan yang berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Adapun yang termasuk dalam jarimah qisas dan diyat yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan yang tidak disengaja. Kemudian adapun ketentuan-ketentuan tentang jarimah pembunuhan dalam Islam. Pengertian jarimah pembunuhan yaitu pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Adapun dasar hukum dari jarimah pembunuhan yaitu yang pertama Al-Quran surah Al-Isra ayat 33, yang kedua surah Al-Furqan ayat 68, kemudian yang ketiga surat An-Nisa ayat 93. Kemudian macam-macam jarimah pembunuhan. Yang pertama pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan yang dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban. Kemudian yaitu pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian. Kemudian yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seseorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu ketentuan tentang jarimah penganiayaan dalam hukum Islam. Yang pertama, pengertian jarimah penganiayaan. Jarimah penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan yang orang itu, dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Kemudian adapun dasar hukum dari jarimah penganiayaan yaitu ada dua. Yang pertama, dasar hukum dari penganiayaan adalah dalam nas Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Kemudian ada juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersabda, janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri. Kemudian macam-macam jarimah penganiayaan. Macam-macam dari jarimah penganiayaan ini ditinjau dari dua hal. Yang pertama dari segi niatnya, kemudian ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Yang pertama ditinjau dari segi niatnya ada dua, yaitu penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Penganiayaan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku selalu melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Kemudian penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Kemudian yang ditinjau dari segi objeknya, yang pertama yaitu ibanat al-atraf, artinya penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya. Yang kedua izhab ma'al atraf, artinya menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh.
Yang ketiga, as-sajaj, yaitu pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Yang keempat, al-jirah, yaitu pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan atraf. Yang kelima, yang tidak termasuk 4 jenis sebelumnya adalah pelukaan ini antara lain seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit. Itulah tadi presentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.